Halo Sobat Embaran, dimanapun kamu berada, kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita. Jadi seperti biasa nih, kalau kita orang suara di dalam ruangan, berarti kita akan podcast dengan tamu-tamu spesial pastinya. Jadi kali ini kita kedatangan salah satu tamu spesial dari KI. Dan mungkin kita boleh kenalan saja. Halo Pak. Selamat Boleh pagi. mungkin pagi Pak. Boleh mungkin perkenalkan diri Pak. Iya, saya John Toysuta dari Konservasi Indonesia. Oke. Latar belakang pendidikannya apa Pak? Kalau saya ekonomi manajemen. Manajemen. Berarti sekarang aktivitas kesehariannya apa Pak? Aktivitas kesehariannya sebagai salah satu staf di Konservasi Indonesia yang setiap saat kita bergerak di giat konservasi yang goalnya adalah pariwisata berkelanjutan dan perikanan berkelanjutan. Kalau boleh tahu konservasi itu sebenarnya apa sih Pak? Kan orang ada yang cuma tahu laut saja kah atau apa gitu Pak? Ya, konservasi itu kan sebenarnya salah satu pola bisa dilakukan di darat atau di laut. Itu tujuannya satu. Ada 3 hal di dalam itu. Yang pertama itu menjaga atau melindungi. Yang kedua mengelola. Yang ketiga melestarikan. Wih, keren sekali. Jadi konservasi tidak ada larangan. Oh iya. Nah, tapi ada tahapan-tahapan dan ada batasan-batasan yang harus dilakukan. Oke. Jadi itu buat teman-teman Embaran yang tahu apa sih konservasi itu, pasti pernah dengar juga soal konservasi. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan soal konservasi. Nah, terus pengen tahu nih Pak, apa sih visi jangka panjangnya konservasi di Indonesia? Kalau konservasi di Indonesia itu visi jangka panjangnya adalah melakukan atau menyiapkan atau menyediakan lokasi-lokasi tertentu baik di darat dan di laut atau pesisir sebagai kawasan yang terjaga, terlindungi dan terlestarikan. Yang di dalamnya itu boleh dilakukan aktivitas pengelolaan tadi yang saya bilang adalah pengelolaan untuk pariwisata berkelanjutan tapi juga perikanan berkelanjutan. Oke, kalau wilayah konservasi di Fak-Fak sendiri itu tuh ada berapa Pak? Kalau kita di Fak-Fak itu ada 2 kawasan yang sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 79 tahun 2000. Itu ada kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Berau dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusa Lasi Van den Bosch. Jadi ada 2. Oke, ada 2. Tapi itu kalau boleh tahu di daerah mana-mana? Kan kita kurang paham ya, Teluk Berau tuh dari mana ke mana, atau Nusa Lasi Van den Bosch tuh dari mana ke mana? Kalau Teluk Berau itu seluruh kawasan kampung-kampung distrik yang ada di Kokas, kemudian Arguni, dan Bomberai. Berarti besar juga ya? Iya. Jadi kalau dia punya peta itu mulai dari batasan Teluk Patipi sampai dengan Tomage. Oh, Tomage Iya. besar berarti ya. Iya. Kalau itu Nusa Lasi Van den Bosch. Nusa Lasi Van den Bosch seluruh Karas itu. Mulai dari Nusa Lasi yang di dalam sampai ke Tanjung Bos. Oh, itu makanya kenapa dia bernama Nusa Lasi Van den Bosch. Ya. Oke. Kalau pengelolaannya sendiri bagaimana itu Pak? Pengelolaan wilayah konservasi tadi. Kalau pengelolaan kawasan itu atau kawasan konservasi taman pesisir itu sudah ada badan pengelolanya yang namanya BLUT UPTD atau Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah. Tapi mereka bergerak di bidang Mereka bergerak untuk sebagai tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Fak-Fak. Oke. Terus kalau KI ini kan Konservasi Indonesia, berarti itu dari pusat yang turun ke Fak-Fak atau bagaimana Pak? Ya, kalau kembali ke latar belakang kami KI,
Dulu kami masuk di Indonesia dan di FAKFAK pada tahun 2016 ya, FAKFAK itu adalah CI, Conservation International Indonesia. Jadi kami pusatnya di dunia itu ada di Amerika. Dan dia bekerja di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nanti setelah tahun 2020, maka ada undang-undang di negara kita yang mengisyaratkan bahwa semua LSM internasional itu tidak bisa menggunakan bendera internasional, harus menggunakan bendera Indonesia. Makanya kita berubah nama menjadi Konservasi Indonesia. Sebenarnya terjemahan saya dari bahasa Inggrisnya ke Indonesia. Iya. Oke. Kalau dalam ini rencana jangka panjang nih, kan tadi di dalam konservasi itu kita melindungi, menjaga dan melestarikan. Iya. Rencana jangka panjang terkait itu melindungi, melestarikan tuh bagaimana, Pak? Ya, melindungi itu yang pertama bahwa kita sudah proses dari 2016 ya. Jadi mulai setelah penetapan oleh Menteri tahun 2020, maka muncullah Badan Layanan kita inisiasi muncullah Badan Layanan Umum Daerah UPTD sebagai penanggung jawab pengelola. Setelah itu kita bekerja sama dengan mereka, lalu mengadvokasi, menginisiasi, melakukan pendampingan secara terus-menerus masyarakat yang ada di kawasan. Jadi bagaimana bisa merubah mindset mereka dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat konservasi. Dan itu sudah berjalan dari 2016 sampai dengan sekarang. Selain dalam pendampingan atau advokasi itu banyak aktivitas yang kita kerjakan. Yang pertama itu bahwa kita mulai mendampingi mereka untuk mereka mulai berpikir bagaimana mengelola potensinya. Itu. Nah, kita arahkan bahwa potensi kalian ini bisa selain perikanan dia bisa menjadi pariwisata. Lalu kita mulai inventarisir dengan mereka, mulai validasi objek-objek pariwisata potensi yang ada di kawasan mereka yang begitu banyak. Baik di Nusa Lasi tapi juga di Berau. Yang berikutnya, lalu kita mulai inisiasi mereka dengan edukasi bagaimana mereka mulai berpikir untuk mengelola potensi sumber daya alam itu dengan berbagai latihan, ya, pendampingan. Selain itu juga kita memperkuat kampung dengan regulasi. Karena kita merujuk pada undang-undang kampung atau desa, kemudian turunannya di Perkemendes, Permendagri itu bahwa setiap kampung di Indonesia atau desa, dia harus punya namanya peraturan kampung. Kita buat. Kemudian setelah peraturan kampung sama dengan Perda begitu, statusnya, lalu buat peraturan turunannya dalam bentuk peraturan kepala kampung, keputusan kepala kampung yang mendukung kegiatan-kegiatan yang ada dalam kawasan itu, yang dikerjakan oleh masyarakat. Oke. Nah, kalau contoh nih, spesies-spesies langka atau mungkin apa sih hal-hal yang ternyata dilindungi di FAKFAK gitu, Pak? Kalau di pesisir itu sampai itu rata-rata mangrove. Oh, mangrove. Ya, mangrove itu luasan mangrove kita ini kan di Berau lebih besar ya daripada di Nusa Lasi. Itu sudah masuk karena mangrove ini bukan saja untuk biota-biota yang ada di situ, tapi dia lebih banyak sekarang di dunia difungsikan sebagai penghasil oksigen terbaik ya, karena dia kan menyerap karbon dioksida. Benar. Sehingga ini FAKFAK punya potensi besar karena dunia itu membayar Indonesia juga dengan gas itu. Oh iya. Oh, berarti Indonesia benar-benar diperhitungkan ya? Oh iya, makanya 20 juta hektar ditanamkan oleh Presiden Jokowi itu dampaknya besar sekali untuk dunia. Karena dia memberikan suplai oksigen itu untuk dunia. Dan setiap tahun dibayar besar oleh dunia, seluruh dunia. Wow, keren. Ternyata Indonesia hanya FAKFAK belum bisa. Kenapa? Karena FAKFAK belum ada peraturan pemerintah daerah tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove itu. Oh, jadi belum dilindungi di FAKFAK. Iya, sekarang kalau kita mau tanya regulasi mana, kan gitu. Kemudian berapa luasan yang sudah Pemda? Uang itu ada, tapi Pemda tidak bisa ambil, kan gitu. Itu soal besar. Oke, jadi ternyata mangrove itu salah satu jenis spesies yang harusnya dilindungi ya? Iya, dia selain untuk penyerapan karbon dioksida ya, tadi. tapi juga
ada banyak biota-biota yang menjadi kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Nah, kita buat dengan kita coba mengangkat kembali tradisi mereka yang sejak turun-temurun namanya kera-kera Iya. atau sasi. Sasi, iya. Ya, itu udah berlangsung di beberapa tempat. Iya, kalau tidak salah juga pernah terjadi di Patimburak ya, Pak. Benar, Kan Patimburak Patimburak. juga punya mangrove yang cukup banyak. Patimburak itu salah satu di dalam situ kan namanya Teluk Irigain. Ada 5 kampung dalam situ. Mulai dari Kinam, Batu Fiafas, kemudian Mandoni, Kiminakra, dan Patimburak. Ya. Mereka punya yang dominan hasil di ekosistem mangrove itu adalah kepiting. Oh iya, iya kan bakau. kepiting bakau, iya betul, Nah, betul. ya. Jadi itu menjadi salah satu fokus ya Ya. ke sana. Oke. Kemudian di Nusa Lasi mereka cukup besar juga. Oh, iya. Nah, mereka fokus pada teripang dan lola. Karena di sana mungkin besarannya pasir ya, atau Campuran. campuran. Ada batu, pasir, becek. Hmm, Kemudian yang ketiga bahwa mangrove itu punya nilai jual dalam bentuk ekowisata. iya benar. Itu. Karena kan kita kalau ke tempat yang ada mangrove-nya pasti rasa sejuk, pengen Yes. berlama-lama di situ. Makanya kemarin sempat ada apa namanya itu di dekat Arbes itu. Oh iya, Bronkendik. Nah, dia betul di Bronkendik ada jembatan panjang, Iya. anak-anak muda Di kan si- suka ke situ. Ya, di karena situ kan ada sejuk. champion kita. Oh iya, Pak. Nah, Kita kan kurang tahu nih, mungkin boleh spill kapan. hanya karena dia tidak masuk dalam kawasan konservasi, maka sentuhan kebijakan kita dan anggaran tidak masuk ke dia itu. Dan dia terlalu jauh dari kawasan konservasi. Tapi kalau dia dekat maka kita akan nyerempet masuk. Tapi kita punya champion dengan harapan nantinya dia akan kita dorong secara terus-menerus sehingga itu bisa dilihat oleh pemerintah daerah. Sehingga itu bagian dari sebenarnya kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan itu menjadi potensial. Oh, oke. Nah, kalau dalam konteks otonomi daerah nih, bagaimana sih koordinasi antara pusat dan daerah? Kan pasti konservasi Indonesia yang pusat juga pengen kasih tahu apa sih yang daerah punya, tapi bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah? Iya. Jadi kalau kami dari konteks itu, jadi di pusat itu, kantor pusat dia sudah membuat MOU dengan pemerintah pusat. Setelah itu kami di provinsi ada MOU dengan gubernur. Kemudian PKS dengan OPD-OPD. Jadi bertahap dia. Iya, di sini juga kita akan ada MOU dengan bupati. Awalnya sudah, baru hanya perjanjian kerjasama. Itu kemudian akan ada MOU PKS dengan OPD. Nah, di sini banyak kita sudah membantu adalah terutama dinas pariwisata. Iya. Besar berarti dinas pariwisata harus benar-benar melihat ini ya, karena ini kan Ini salah satu potensi yang paling Iya. besar. Jadi kalau kita bicara multiplier effect itu dengan tidak banyak mengeluarkan biaya adalah pariwisata. Orang akan datang, mereka akan terima duit masyarakat. Kalau ekowisata nih Pak, di Fakfak punya di mana Pak? Kami sudah punya ekowisata itu di Berau dan Nusa Lasi. Nusa Lasi baru kami selesaikan dia punya paket-paket. Kalau Berau sudah on air, sudah dijual. Apa itu Pak? Contohnya? Dari mulai air terjun Ubadari, paketnya itu. Iya. Kemudian dia susur mangrove, ada masjid Patimburak. Patimburak, Oh. kemudian yang masuk di Andamata, ada tapak tangan dan seterusnya. Dia masuk di Ugar, ada seterusnya. Jadi kawasan itu udah punya paket ABC. Tinggal turis memilih dia mau paket mana. Karena berarti- harganya beda-beda. Turis berarti sudah masuk di Fakfak? Udah, kalau turis mancanegara di Berau itu sudah hampir 1.000. Oh iya, kenapa kita orang Fakfak kayak rasanya belum apa ya, belum sering melihat itu. Memang kita batasi diri karena kita LSM tidak harus, karena kita bekerja sebagai mitra pemerintah daerah, harus ada komitmen pemerintah dulu kapan mau launching. Oh iya betul. Berarti sejauh ini belum launching dong Pak? Belum, ini masuk turis masuk, tapi kami udah mempersiapkan kawasan ini dengan berbagai regulasi sehingga mereka boleh pungut. Itu. Sudah ada badan pengelolanya, sudah ada Pokdarwisnya, sudah ada regulasi menyangkut tata kelola pariwisatanya, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti masyarakat di sana juga menikmati dong hasil ini. Oh iya, itu. Tanggapan mereka bagaimana Pak awal-awal ini konservasi masuk? Konservasi awal masuk 2016 itu memang
itu tarik menarik. Iya, pasti agak sulit ya. Karena yang ada dalam mindsetnya masyarakat konservasi itu melarang kan, yang kita tahu di mana-mana itu. Ternyata bahwa konsep konservasi di era modern bukan melarang, nah, itu. Tapi dia menata sebenarnya. Jadi boleh digunakan tapi Makanya ada waktu yang istilah dalam tepat. penataan itu apa? Menjaga atau melindungi, boleh mengelola, tapi tetap lestari. Itu prinsipnya. Makanya di dalam kawasan konservasi itu setelah ditetapkan, dibuatlah yang namanya itu rencana sonase, penetapan sonase. Zona-zona atau kamar-kamar dalam kawasan di perairan itu. Jadi ini yang tidak boleh, kamar ini. Ada istilah zona inti, warna merah kalau di peta. Iya. Ada lagi warna biru. Iya. Ini zona pemanfaatan terbatas. Di dalamnya ada perikanan tangkap, ada tradisional, ada pariwisata, dan seterusnya. Dan ada zona lain. Oh, ada lagi yang banyak. Zona lain itu yang menyangkut kira-kira itu. Gitu. Tapi kalau waktu kera-kera nih, masyarakat adat tuh bagaimana sih menanggapi kera-kera? Walaupun mereka sebenarnya ada beberapa yang sudah mempraktekkan itu, tapi kan ada juga beberapa yang tidak mengerti dan mungkin tidak mau. Di sini mereka seperti kalau kita lihat di Berau, itu kawasan ya. Jadi ada Ugar sendiri, masyarakat Ugar sendiri. Ada masyarakat yang 5 kampung tadi saya sebutkan itu dalam Teluk Irigaya. Itu mereka punya potensi di situ, mereka pakai cara melindungi dengan kira-kira. Sekian bulan atau sekian tahun buka lagi. Habis itu tutup. Sama di Nusa Lasi, itu juga masyarakat Kara seluruhnya. Tapi yang punya kawasan, yang punya hak adat di situ ada beberapa kampung, beberapa marga. Mereka lah yang inisiasi kira-kira. Tapi begitu buka, ya semua masyarakat Karas itu boleh mencari di situ. Gitu. Berarti kalau itu ada waktu-waktu tertentunya nggak Pak? Atau itu memang ditentukan oleh masyarakat adat sendiri? Mereka tentukan berdasarkan pengalaman musim ya. Jadi seperti contoh macam Nusa Lasi itu mereka nutupnya di bulan Maret, mereka bukanya itu nanti di bulan Juni, Agustus, September. Seperti itu. Tapi kalau di Berau, mereka nutup di Desember, mereka bukanya di Juli. Berarti sejauh ini peran masyarakat dalam konservasi juga cukup aktif. Sangat tinggi kalau untuk 23 kampung dalam kawasannya. Sangat tinggi. Waktu awal-awal meningkatkan kesadaran mereka terhadap konservasi itu kesulitannya apa sih Pak? Ya, tadi saya bilang, karena pengalaman yang kami alami, pemahaman mereka awalnya itu bahwa ini melarang. Kenapa kita harus terima konservasi? Ini kita punya potensi, kita punya wilayah. Kok siapa suruh mereka datang larang? Iya, Ya? benar, Itu bahasa mereka ya. Tapi kami terus melakukan pendampingan dan edukasi. Sosialisasi dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka pahami. Bahwa sebenarnya konservasi tidak melarang. Tapi justru bermanfaat besar bagi mereka karena dia menata. Sehingga potensi sumber daya alam tidak secepat itu bisa habis. Iya benar. Dan akhirnya mereka lah yang terima kerugiannya. Tapi secara bertahap, berkelanjutan, akhirnya sampai kapanpun tetap ada. Makanya ada kata lestarinya di belakang. Oke. Sejauh ini ada kerjasama dengan LSM lain atau tidak Pak? Kami welcome sama LSM lain. Di sini kami kerjasama juga dengan Kaleka. Oh iya, Kaleka benar-benar. Saya juga notice Kaleka itu. Tapi kalau di tempat lain banyak, ada WWF, ada segala macam. Ada Yekan. Tapi kalau Kaleka tuh mereka bergerak di bidang apa Pak? Mereka sebenarnya itu membantu pemerintah daerah pada regulasi-regulasi. Jadi mendorong misalnya sekarang macam Pala Fak-Fak ya. Tomandini itu kita dengar kan. Mereka situ. Kemudian mereka membantu seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk apa? Untuk menyiapkan regulasi RPPL itu, RPPLH. Karena memang Fak-Fak itu harus punya Pemda. Karena dari situ baru masuk ke tingkat berikutnya AMDAL dan seterusnya. Jadi ruang-ruang tertentu yang menyangkut itu. Itu harus dipunya. Kemudian sekarang mereka juga masuk ke pengelolaan ekonomi masyarakat. Salah satunya mereka kerjasama dengan kami sama UPT, dia masuk di Patimburan, mulai masuk. Kira-kira kegiatan apa sih yang mungkin biasa konservasi lakukan biar mungkin masyarakat merasa
konservasi itu ternyata mereka benar-benar menjaga masyarakat. Iya, itu banyak ya. Karena kami melakukan itu setelah sudah masyarakat mulai sadar tentang konservasi, tapi pendampingan tetap ada. Itu. Pendampingan dalam bentuk apa? Mulai PLH, pendidikan lingkungan hidup. Itu Baik anak-anak sekolah, tapi juga masyarakat. Jadi pendidikan lingkungan hidup itu banyak hal di situ. Ada modulnya kita punya. Jadi jangan membuang sampah ke laut. Pengaruh sampah plastik dan lain itu dampaknya kepada manusia apa? Kemudian melindungi jenis-jenis spesies yang dilindungi. Seperti penyu, hiu pari, segala macam itu. Hiu kan salah satu rantai makanan di laut. Benar. Rajanya. Kemudian tidak lagi membuang, misalnya kan rata-rata pulau-pulau mereka pakai longboat. Benar. Tidak lagi membuat sisa-sisa minyak itu di laut, botol-botol di laut, ya seperti itu. Jadi mereka harus menjaga lingkungan perairannya bersih. Karena kalau ikan makan limbah itu, mereka makan ikan, sama aja mereka konsumsi penyakit. Benar. Jadi ternyata konservasi bukan hanya memberitahu cara-cara untuk menjaga, melestarikan dan lain-lain, tapi juga memberikan edukasi. Ya. Oke. Selain ada program-program yang lain, seperti kapasitas building, pelatihan-pelatihan ya. Ternyata sampai sejauh itu. Semua. Jadi kami bekerja dari 2016 itu secara bertahap awalnya. Sekarang kita udah masuk pada tahapan-tahapan bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Contoh seperti Berau, kita lagi inisiasi sekarang dengan konsultan, bagaimana bisa menciptakan model, jadi bisnis model untuk kera-kera, tapi juga untuk ekowisata mangrove. Jadi ternyata dia benar-benar jalan seiringan gitu dengan majunya dunia juga. Benar. Kita juga tidak tertutup diri, kita bantu juga pemerintah daerah. Seperti misalnya tahun 2020 kita atas permintaan Bupati waktu itu, kita sudah dampingi para wisata sehingga muncullah Riparkap, Perda tentang Riparkap, rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Fakfak. Karena itu syarat bagi Dinas Pariwisata sesuai undang-undang. Oke nih Pak, kalau teknologi nih yang digunakan untuk mendukung konservasi sejauh ini apa saja Pak? Kami lebih banyak menggunakan IT. Jadi misalnya Pokdarwis ya, Badan Pengelola. Pokdarwis itu kita latih bentuk mereka, lalu latih mereka tentang aplikasi promosi. Kemudian Badan Pengelola juga begitu. Jadi mereka menjual paket-paketnya sudah tidak lagi, tapi dengan sistem aplikasi. Kemudian nelayan-nelayan itu menangkap juga mereka melaporkan, mendata semua itu dengan sistem aplikasi. Oh, jadi benar-benar sudah diajari sampai sejauh sana. Ada patroli pengawasan, kelompok pengawas masyarakat Nusa Matan. Itu masyarakat sendiri. Jadi mereka punya tugas itu memantau, mengawasi ya. Kalau ada masyarakat salah nangkap di zona itu, mereka akan ingatkan, salah, tidak boleh begitu. Kalau langgar berulang, mereka kena denda. Ternyata ada ini juga ya, aturan-aturannya yang... Iya, benar. Kan ada juga orang yang sudah tahu kera-kera atau mungkin sudah tahu ini sasi, tapi ada juga yang mungkin tidak tahu, terus tiba-tiba pergi ambil. Nah, itu mereka tegur. Ingatkan pertama, kedua, kalau berikut lagi mereka kena denda. Berulang-ulang. Oke. Jadi ada di situ sanksi administratif, tapi juga ada sanksi adatnya. Gitu. Double. Iya. Kalau ini Mbak, ada tidak sih inisiatif digitalisasi data dan pemantauan habitat? Oh ada, kami punya. Hanya memang itu di kami belum ada bidang, tapi dari pusat. Pusat sudah Jadi ada. kami butuhkan, mereka datang. Tapi kami punya dari hasil penelitian pertama ya awalnya di Fakfak itu punya 9 spesies endemik. Ada terbaru yang tidak ada dalam dunia lain. Oh iya, berarti cuma di Fakfak? Hanya ada di dunia di Fakfak. Ini Ternyata sementara lagi mereka satu baru pernah sudah saya minta sama teman-teman di Amerika, lalu mereka hadiahkan untuk Pak Bupati Muhammad. Yang pernah dengar ada longsing di Jalan Baru namanya apa itu
uswanase itu. Ada spesiesnya mau uswanas, dan jenis ikan satu, Tapi dinamakan itu. uswanas. Hmm. Jadi sampai kiamat dunia ini ya itu ikan namanya uswanas. Ikan itu namanya Seluruh itu. dunia. Oh, wah. Tapi Dan itu sejarah- kalau sudah jadi, kita akan nanti menyerahkan kepada pemerintah daerah dan dilelang. Karena pengalaman di Raja Ampat itu satu spesies dilelang itu dengan harga, waktu itu Direktur Lipo Bank ya, yang beli, itu kena hampir 40 miliar. Besar juga ya ternyata. Tapi ikan itu ikan ya tadi kan bisa Iya, jenis dilelang, ikan. Pak? Iya, melelang untuk menggunakan nama. Oh, namanya Sehingga saja. spesies ikan itu adalah spesies, misalnya nama ya, iya. embaran misalnya itu. Iya, misalnya kalau kita Spesies apa gitu. Nah, itu. bisa gitu. Sehingga dia ternyata. masuk dalam log dunia fishing world. Jadi kalau penelitian nih, misalnya itu dilakukan oleh teman konservasi yang ada di Fak-Fak atau ada beberapa yang mungkin dari luar datang? Kalau kami rata-rata di Indonesia menggunakan lead-nya adalah teman-teman dari Amerika. Yang memang mereka spesialis itu, dokter-dokter itu. Karena ini menyelam loh. Iya, benar. Menyelam Tambah kan dengan tidak semudah teman-teman itu. dari ada di Indonesia sini, ada juga di kampung Oh iya, yang sudah terlatih. oh ternyata ada yang sampai Championnya sudah ada. Gitu. Keren juga ternyata ya. Konservasi itu ternyata Karena kalau mereka tidak melakukan penelitian, mereka juga bisa lakukan pengamatan. Sewaktu-waktu dia anggap bahwa ini ada kecurigaan orang, dia bisa nyelam untuk foto di bawah ini. Oh, karangnya rusak enggak ini? Oh. Nah, gitu. Sampai di karang-karang juga berarti semua diperhatikan. Udah, malah kita spot-spotnya kan ada diving, spot diving. Oh, iya, Diving itu iya. kan untuk karang-karang Iya, dan ikan-ikan. Sudah ada zona-zonanya itu. Sudah dipasang koordinatnya. Disitulah kita buat paket-paket itu. Kalau tantangan terbesar nih yang dihadapi konservasi saat ini tuh apa, Pak? Yang dihadapi kami tantangan besar adalah berhadapan dengan pemerintah tentang PSN. Itu. PSN tuh apa, Pak? Proyek strategis nasional. Salah satunya di Fak-Fak adalah pupuk Altim. Hmm, eh, Belum lagi BP, Trem 3, Arguni. itu sangat mempengaruhi juga sama konservasi. Oh Pak? iya, karena dia masuk dalam kawasan. Hmm, Kalau Trem 3 BP itu dia masuk dalam kawasan, sudah dalam kawasan, dan dia tidak jauh dari fishing ground atau tempat penangkapan nelayan. Kalau berkesinggungan kayak gitu tuh bagaimana sih, Pak? Harusnya Ya sampai hari ini mereka belum dapat izin PRL. Termasuk dengan PSN. PSN ini kan di Andamata sama Fior itu kan mereka akan membangun pelabuhan besar ya. iya. Tapi dia masuk dalam daerah zona merah. Kalau zona merah dalam ketentuan tidak bisa beraktivitas apapun di situ. Karena apa itu rumah ikan. Disitulah ikan ikan kawin, bertelur, berkembang biak di situ baru dia keluar. Di rumahnya ikan. Iya, Gitu. iya. Kalau penegakan hukumnya itu kan berarti apakah itu salah satu pelanggaran atau bagaimana, Pak? Iya, ada konsekuensi Iya, hukum kan? positifnya. Oh, berarti sejauh ini mungkin ini masih termaksud ada upaya untuk kerja sama pemerintah. Artinya mereka belum kerja ya, mereka baru ajukan itu Baru kan, ajukan kan? permohonan itu. Nanti yang memberikan izin itu adalah Kementerian Kelautan Perikanan, Dirjen PRL. Tapi dia akan tinjau dari berbagai segi, terbitlah izin itu, PRL. Ruang laut, penggunaan ruang laut itu. Jadi harapannya untuk pemerintah daerah saat ini bagaimana, Pak? Harapan kami konservasi karena kami adalah LSM yang memang mitra kerja pemerintah. Kami selalu welcome. Yang menjadi apa sebenarnya pemerintah berkeinginan. Yang bisa kami kerjakan, membantu pemerintah, kami akan bantu. Oke. Tapi kami lebih fokus bagaimana pendampingan, edukasi kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya mereka mampu mengelola potensi sumber daya alamnya dengan baik. Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa sih harapan Bapak terhadap generasi muda terkait pelestarian lingkungan? Ya, kita harus jujur ya, bahwa sudah digaungkan oleh pemerintah pusat ya, bahwa tahun 45 itu tahun apa? Emas toh? Iya, tahun emas. Nah,
Dan disitulah peran sudah hampir seluruh Indonesia ini perannya adalah generasi muda, anak muda. Potensi sumber daya alam kita besar. Saya mau sampaikan pada teman-teman anak muda, jangan terlalu berpikir bahwa untuk hidup, mencari hidup itu hanya di pemerintah. Tapi potensi sumber daya alam itu cukup besar. Di situ adalah ruang-ruang untuk kalian bisa kompetitif. Untuk bagaimana bisa menggapai hidup ke depan. Dunia makin modern, banyak IT yang digunakan. Dengan itu juga bisa dapat uang. Iya. Oke, jadi begitu ya teman-teman anak muda, tolong diperhatikan nih. Kalian harus benar-benar lihat bahwa ternyata hidup tuh bukan cuma soal bekerja di situ-situ saja. Mungkin cobalah buka mata untuk lihat lebih luas lagi. Iya. Banyak hal yang ternyata bisa kita dapat dari sumber daya alam yang kita punya. Oke. Salah satunya seperti sekarang saya hadir ini Lembaran. Iya, benar. Itu ruang kerja. Iya. Oke, jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah berikan harapan pada teman-teman Embaran pastinya. Sama juga terima kasih sudah ternyata memberikan edukasi juga buat saya. Banyak hal yang ternyata hari ini saya pelajari. Oke, sampai di situ saja Pak. Terima kasih banyak. Makasih. Sekian teman-teman Embaran. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye.